Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Sari Putri Amanda dengan NIM 0805 1182 328040 dari kelas L1 atau kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat laporan video dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh dari lab penginderaan jauh ke lautan dan untuk materi klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tak terbimbing. Nah, sebelum saya melakukan pengolahan data, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi tak terbimbing dan klasifikasi terbimbing dalam konteks penginderaan jauh. Nah, pada konteks penginderaan jauh, klasifikasi terbimbing dan tak terbimbing ini merupakan metode yang sering digunakan untuk menginterpretasi dan mengelompokkan data citra satelit atau data penginderaan jauh lainnya ke dalam kelas-kelas tertentu seperti jenis tutupan lahan, misalnya hutan, perkotaan, atau air. Nah, untuk klasifikasi tak terbimbing sendiri atau unsupervised classification, dalam penginderaan jauh ini tidak membutuhkan data yang berlabel, namun algoritma yang digunakan untuk mengidentifikasi pola dan kelompok dalam data tanpa pengetahuan sebelumnya tentang kelas-kelas yang ada. Algoritma akan mengelompokkan piksel-piksel yang memiliki karakteristik spektral yang mirip satu sama lain. Nah, pada klasifikasi tak terbimbing ini, algoritmanya itu seperti K-means atau isodata. Digunakan untuk mengelompokkan piksel menjadi kelas-kelas atau klaster berdasarkan kedekatan spektralnya. Contohnya, mengelompokkan data menjadi beberapa kelas, kemudian menganalisisnya untuk menentukan mana yang mewakili vegetasi, air, atau tanah kosong. Kelebihan dari klasifikasi tak terbimbing ini yaitu efisien dan dapat diterapkan pada data tanpa informasi atau tanpa data latih. Kekurangannya, akurasi klasifikasi ini lebih rendah dibandingkan klasifikasi terbimbing. Dan interpretasi kluster bisa memakan waktu. Nah, adapun perbedaan dari kedua klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tak terbimbing ini. Pada klasifikasi terbimbing ini menggunakan data yang berlabel sebagai referensi. Contohnya itu area yang sudah diketahui kelasnya. Sedangkan klasifikasi tak terbimbing tidak membutuhkan data, langsung bekerja pada data tanpa informasi yang awalnya. Nah, untuk proses klasifikasi tak terbimbing ini algoritma pengelompokan piksel berdasarkan kesamaan spektral tanpa panduan awal. Sedangkan klasifikasi terbimbing model dilatih terlebih dahulu menggunakan data, kemudian digunakan untuk mengklasifikasi data keseluruhan. Nah, untuk algoritma, biasanya klasifikasi tak terbimbing itu menggunakan algoritma K-means atau isodata, sedangkan klasifikasi terbimbing ini menggunakan maximum likelihood, supervector machine, atau random forest, atau decision tree. Nah, untuk hasil sendiri, klasifikasi terbimbing ini lebih akurat, dan untuk klasifikasi tak terbimbing ini akurasinya lebih rendah dan sangat bergantung pada pola spektral. Nah, untuk interpretasi hasilnya, untuk klasifikasi terbimbing, kelas sudah diketahui dari awal, sedangkan untuk klasifikasi tak terbimbing, setiap klaster perlu dianalis dan diberi label setelah proses pengelompokan selesai. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke proses pengolahan data untuk klasifikasi tak terbimbing. Nah, sebelumnya kita harus mengunduh data dari USGS untuk data citranya dan kita mengunduh file SHP wilayah yang akan kita pilih untuk wilayah yang akan kita kaji. Dan kita mengunduh data SHP itu di website INA Geospasial. Nah, pertama-tama kita add data, kita buka ArcGIS dan kita add data, lalu di sini kita masukkan data citra yang akan kita gunakan. Nah, lalu di sini kita masukkan band 1 sampai dengan band 10, band 8. Lalu kita add. Lalu kita langsung bisa ke menu search. Kita cari composite band. Nah, composite data management kita klik. Dan di input raster kita masukkan dari band 1 sampai band 8 ya. Nah, untuk sini aku namain jadi CB Raster 20 dan kita klik OK. Lalu di sini kita tunggu proses dari composite band-nya. Di sini. Nah, kalau begini hasil composite-nya sudah berhasil. Lalu di sini kita ubah warna untuk band-nya itu menjadi natural color yaitu band 4, 3, dan 2. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita kembali ke menu search. Kita klik project raster. Nah, project raster data management kita klik.
Nah, untuk input rasternya ini kita masukkan hasil dari composite band-nya. Dan untuk output koordinat sistemnya kita masukkan pada project koordinat sistemnya ini, kita pilih UTM dan kita pilih WGS 1984 Southern, lalu kita pilih WGS 1984, kita end zone itu di 49S, lalu kita klik OK dan kita klik OK, lalu kita tunggu. Nah, ini hasil dari project raster yang sudah berhasil. Lalu di sini kita juga ubah bandnya menjadi band 4, 3, dan 2. Nah, selanjutnya itu kemudian kita add data, lalu kita masukkan wilayah yang sudah kita unduh dengan format SHP, dan kita masukkan administrasi desa, lalu kita add. Nah, setelah muncul, lalu kita ke menu search lagi, kita search clip. Lalu kita pilih yang klik data management. Lalu untuk input raster kita masukkan hasil dari project raster, dan untuk output rasternya kita masukkan data administrasi wilayah tersebut. Lalu kita untuk use input filter for clipping geometry ini kita klik centang, lalu kita klik OK. Kemudian kita tunggu proses dari klipnya. Nah, setelah dari proses clipping ini selesai, ini bisa kita langsung uncheck please. Lalu kita klik pada hasil klipnya ini, klik kanan, dan kita klik zoom to layer. Nah, selanjutnya itu pada menu classification, itu kita pastikan sudah masuk data citra kita, dan sebelumnya pada customize, pada extension ini pastikan sudah centang spatial analysis, tracking analysis, dan 3D analysis ini, lalu kita close. Dan pada classification ini kita klik ISO cluster unsupervised classification. Lalu pada input raster bands yang ini kita remove dan kita tambahkan hasil dari clip. Lalu untuk number of class ini kita buat 8 kelas dan kita klik OK. Kita ubah namanya, kita pilih label, kita klik kanan hasil dari klasifikasinya, lalu kita propertize. Nah, di simbologi kita langsung memberikan nama pada label, memberikan label. Untuk nomor 1 atau yang warna hijau toska ini itu merupakan laut. Lalu untuk biru tua ini, nah di sini kita dapat mengubah warna. Untuk yang nomor 1 ini itu laut, jadi kita dapat memilih warna biru muda di sini. Lalu untuk nomor 2 ini merupakan vegetasi, jadi bisa kita ubah dengan warna mid green. Nah, untuk yang nomor 3 ini merupakan hutan, kita bisa ubah jadi warna hijau ini. Lalu untuk yang warna nomor 4 ini merupakan daratan, bisa kita ubah menjadi warna ini. Dan yang nomor 5 ini merupakan pemukiman, jadi bisa kita ubah dengan warna orel. Dan untuk yang nomor 6 ini merupakan tutupan awan, bisa kita pilih warna abu-abu. Nah, untuk nomor 8, untuk nomor 7 ini merupakan non-vegetasi, dan untuk nomor 8 ini merupakan rawa. Menjadi warna seperti ini. Lalu kita selanjutnya berlabel dengan cara klik kanan. Dan kita ke properties. Dan untuk nomor 1 ini kita beri nama lautan. Nomor 2 ini kita vegetasi. Nomor 3 ini kita ubah jadi hutan. Nomor 4 ini kita ubah jadi hutan. Nomor 5 ini kita ubah jadi perkebunan. Nomor 6 ini kita ubah menjadi awan. Tutupan awan ini tuh. Nomor 7 ini nomor vegetasi. Nomor 8 itu rawat. Kita langsung apply dan oke. Nah, berikutlah hasil dari klasifikasi tak terbimbing dari wilayah daerah Jepara. Nah, selanjutnya itu ialah meng-layout dari hasil klasifikasi ini. Kita dapat langsung klik file, pack and print setup. Lalu di sini kita pilih landscape dan kita klik OK. Lalu kita ke menu layout view. Nah, seperti ini. Dapat kita atur. Nah, kemudian kita dapat ke menu rectangle. Lalu kita klik properties dan kita hapus warnanya, lalu kita apply dan oke. Lalu ini dapat kita copy dan kita paste.
Nah, lalu untuk di atas ini dapat kita tambahkan teks. Nah, lalu untuk kolom kedua kita ke menu insert dan kita pilih note row dan kita pilih arah mata angin. Sesuaikan, lalu kita klik insert lagi untuk scale bar. Selanjutnya kita insert lagi untuk scale text. Nah, lalu untuk kolom ketiga ini merupakan legenda kita tuh dari hasil klasifikasi tak terbimbingnya. Nah, di sini kita dibuat dengan 8 kelas, dan 8 kelas ini akan kita pilih dan kita beri nama. Nah, sebelumnya karena kita tidak mengetahui ini itu apa, jadi kita itu dapat ubah dulu pada tadi untuk banyak itu 432 juga. Nah, lalu kita bisa uncheck list dulu untuk kita menentukan apa saja wilayah-wilayah ini. Dapat kita lihat bahwa di sini itu ada 8 kelas, dan untuk kolom ketiga itu dapat kita klik insert dan kita pilih legend, dan kita masukkan untuk yang hasil dari klasifikasi tak terbimbingnya. Dan kita set di sini, kita next, dan di sini kita pilih. Nah, selanjutnya untuk di bawah legenda ini itu ada kita klik insert dan kita pilih data frame. Kita cek data, lalu kita masukkan SHP Indo, kita masukkan IKA Busa 2010, lalu untuk kolom terakhir ini merupakan nama. Oke. Nah, ini kita bisa ke insert dan kita picture, kita masukkan logo dari Busa itu. Nah, setelah itu kita advertise dan kita pilih new grid dan kita ke pilih ini, dan kita next, dan next ini, lalu kita ke properties dan kita pilih ini, dan kita klik OK, apply, lalu kita klik OK. Nah, kita lakukan hal yang sama pada peta besarnya, kita klik properties, new grid, pilih ini, dan kita next, lalu kita ke properties, lalu kita klik OK. Lalu nah, selesai sudah lewat peta dari klasifikasi tak terbimbing daerah Jepara. Selesai. Untuk save hasil dari layout ini kita dapat klik file dan kita ke export map, dan di sini dapat kita pilih format save as-nya itu JPG dan terjelas. Sekian penjelasan saya mengenai klasifikasi tak terbimbing dan terbimbing. Adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu untuk klasifikasi terbimbing ialah metode yang dapat memanfaatkan data berlabel sebagai acuan sehingga dapat mengenali atau memetakan kelas-kelas tertentu pada citra satelit atau data penginderaan jauh. Metode ini akan lebih akurat tapi membutuhkan data yang representatif dan proses perlabelan yang memadai. Sedangkan untuk klasifikasi tak terbimbing, metode ini tidak memerlukan data yang berlabel, dan algoritma ini bekerja dengan mengelompokkan pixel yang memiliki pola spektral serupa menjadi beberapa klaster yang kemudian perlu diberi label oleh analis. Metode ini cocok untuk eksplorasi awal, terutama ketika informasi awal atau data tidak tersedia. Nah, saran saya untuk praktikum materi kali ini itu ialah untuk asisten pemateri mungkin lebih perlahan-lahan lagi dan lebih tidak terlalu cepat saat menjelaskan atau mengarahkan pengolahan data agar kami para praktikan dapat memahami dan mengikuti dengan baik lagi. Sekian. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan informasi, saya
Saya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.